Ya Allah, aku tuh kuliah 400.000 kok. Ini 250 140 baru. Aku tuh kuliah 400.000 kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kakek direk bakalan lulus kayaknya. Soalnya lemes kabeh. Enggak apa-apa, pancen SMP berarti enggak apa-apa. Kelas 10 SMP. Kayaknya gak rela ngeliatin kesah dibulin ya. Jadi pancet aja SMP BDRI, alhamdulillah. Bu, apa ya? Pancet SMP BDRI. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati ada Bapak Faisal selaku Wakil SMP BDRI Satu Wajah. Yang saya sayangi, saya banggakan anak-anak hebat kelas 9 yang sebentar lagi akan meninggalkan SMP BDRI Satu Wajah, meninggalkan bapak ibu guru, meninggalkan sekolah tercintanya kalian di SMP BDRI Satu Wajah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmatnya, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga anak-anakku semuanya 20 orang hari ini hadir semua. Bisa ada yang tidak hadir. Sinten? Rizky, Saiful, sudah itu orang agak lulus. Pokoknya SPJ nggak lulus, fokus dikasih tahu ini adalah hari yang menentukan kita mau kemana ya. Kok ternyata tidak datang. Semoga anak-anakku semuanya hari ini diberikan sebuah berita yang membanggakan untuk kalian semua, juga orang tua kalian di rumah. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya, keluarga besar SMP BDRI Satu Wajah, termasuk umat beliau yang nantinya tetap mendapat syafaat beliau hingga akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada hari ini marilah tetap kita memanjatkan syukur kita. Alhamdulillah kalian masih diberikan kesabaran. Kelas 9 dengan banyaknya ujiannya kelas 9. Kalau ujian yang kalian hadapi, ujian praktek, ujian ini dihadapi bersama, insya Allah gampang. Ujian yang paling berat yang dirasakan oleh Bapak Ibu guru adalah ketika bertemu dengan anak-anak yang kudu gak gelem ujian, gak mau masuk dan lain sebagainya. Itu adalah ujian terberat untuk Bapak Ibu Dewan Guru. Kenapa? Sebagaimanapun kalian semuanya, oposing kalian lakukan, entah kalian pegel, dendam dan lain sebagainya kepada Bapak Ibu guru, tidak ada Bapak Ibu guru yang punya dendam kepada kalian semuanya. Semuanya sampai diewani, diparani, dipaksa, dikasih surat peringatan, dikasih surat untuk panggilan orang tua, semata-mata hanya ingin kalian semuanya bisa lulus 100% dari SMP BDRI. Kalau berarti Bu Dede tak kepingin dan
tunjukkan iki loh, aku alumni SMP PGRI tapi bisa menjadi ini. Kalau kalian tetap di sini, ya kalian tidak akan bisa menjadi apa-apa. Kalian tidak bisa menjadi orang besar. Setelah keluar dari sini, kalian semangat untuk melanjutkan sekolahnya, semangat untuk mencapai cita-cita kalian. Kamu ingin dari Allah, tunjukkan bahwa kalian bisa. Setelah kalian jadi orang, silakan tunjukkan iki loh, aku alumni SMP PGRI. Kembali ke sini deh pamer nang murid. Bu, aku sing biyen gelek sampe celuk, saiki aku iso dadi iki. Itu harapannya murid. Entah 5 tahun ke depan, entah 6 tahun ke depan, itu kalian sudah hadir lagi di SMP PGRI. Tunjukkan, Bu, aku wis iso dadi iki. Ya, itu harapannya murid. Jadi setelah dari sini, pasti usia kalian yang segini ini pasti kepinginnya Bu Ririn semuanya ya melanjutkan sekolah. Karena apa? Kalau inginnya kalian tinggi, cita-citanya tinggi, lulusannya SMP itu belum ya. Tapi semua itu memang qadarullah, Allah yang mentakdirkan manusia. Ono lulusan SD sing saiki dadi wong sugih, tapi sukses itu bukan sugih. Ya dieling-eling, sukses itu bukan sugih. Yang dinilai sukses itu bukan materinya. Ya, jadi itu pesannya Bu Ririn. Tunjukkan, entah 5 tahun ke depan datanglah lagi ke sini, tunjukkan, Bu, aku wis iso dadi iki. Atau 3 tahun berikutnya kalian hadir lagi ke sini pamer nang Bu Ririn. Bu, aku wis lulus SMA. Saiki aku wis daftar deh, mungkin kuliah di sana. Atau mungkin saya sudah diterima di PT ini. Atau mungkin Bu, aku saiki wis ono di Jepang. Bu, aku saiki wis ono di kene. Nah, pamer nang Bu Ririn bahwa sekarang kalian sudah berapa tahun ke depan sudah menjadi orang yang lebih baik. Pamer Bu Ririn. Ya. Jadi anak-anakku semuanya, jika mungkin hari ini kita berkumpul di sini di lab komputernya SMP PGRI 1 aja, itu mungkin untuk yang terakhir kalinya, ya, untuk deg-degan menunggu hasil kelulusannya itu seperti apa. Harapannya Bu Ririn adalah lulus 100%. Tapi lek ono sing gak lulus ya harus berlapang dada. Berarti setiap orang itu punya perjalanannya. Ya, ada cobaannya. Orang sing mau diangkat derajatnya itu pasti ono cobane dhisik. Orang sing ujug-ujug moro-moro penak. Ya, pasti ada perjalanannya dulu, ada perjuangannya dulu. Ya, jadi orang yang ingin menjadi lebih baik, diangkat derajatnya, itu pasti ada perjalanannya dulu. Jadi ya harus sabar, kudu sabar bagaimana menjalaninya. Akhirnya nanti ketika mendapatkan apa yang tidak kalian harapkan, nanti buat bekal kalian nanti di kehidupannya. Oh, aku mendapat seperti ini. Ketika saya sabar menghadapi, hikmahnya apa? Ya, itu selalu diambil hikmahnya. Karena hikmah dari setiap kejadian itu tidak bisa disamakan. Contoh si A, perjalanannya seperti ini, kemudian sulitnya seperti apa, kemudian hikmah yang didapat itu apa, itu pasti tidak sama dengan si
si B. Jadi tidak bisa disamakan. Intinya apa? Sabar, dilakoni, dan tetap bertawakal. Mendapatkan uangnya. Jadi ya orang ikhtiare ya tetap diimbangi dengan doanya, ya. Jadi nanti untuk anak-anakku yang mungkin hari ini dinyatakan lulus, saya ucapkan selamat kepada kalian semuanya. Semoga nanti dengan hasil kelulusan hari ini kalian semangat untuk mengejar cita-citanya kalian setinggi langit. Kenapa Bu Didit kok setinggi langit? Soalnya nanti lek ono tutuwe itu nggak sampai ke bumi. Kak teman-teman, mungkin bisa ditampani bintang-bintang yang ada di sana. Ya, jadi tetap semangat kepada anak-anak. Dan juga saya tetap mengucapkan terima kasih juga mungkin ada Pak Faisal ini yang mewakili Bapak Ibu guru yang telah membimbing anak-anak kelas 9 ini. Alhamdulillah sudah 3 tahun berada di SMP PGRI Satu Wajah. Mungkin kalian ingat dulu waktu kalian masuk itu seperti apa, kelas 8-nya seperti apa, kelas 9-nya seperti apa. Banyak cerita yang sudah kalian pikir di tembok-temboknya SMP PGRI. Banyak hal yang sudah kalian lakoni di SMP PGRI Satu Wajah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah membimbing anak-anak ini, yang telah memberikan tidak hanya ilmunya kepada anak-anak, tetapi juga mendidik akhlak-akhlaknya anak-anak. Entah itu karakter-karakter kalian yang telah dibangun di SMP PGRI. Kalau sudah keluar dari sini, ayo apa yang sudah dipelajari, khususnya karakter yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu Dewan Guru, itu terapkanlah selalu. Entah itu di lingkungan barunya kalian di SMA nanti, atau di lingkungan masyarakat di sekitar kalian. Ya, tetaplah menjadi kebanggaannya SMP PGRI Satu Wajah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang telah membersamanya anak-anakku semuanya 3 tahun ini, memberikan ilmunya, memberikan pengajaran adab-adabnya kepada anak-anak, akhlak-akhlaknya kepada anak-anak. Saya mewakili anak-anak mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru hebat SMP PGRI Satu Wajah. Kasih tepuk tangan untuk guru hebat.
100% dari orang-orang tersebut. Saya yakin itu. Dengan kalian mengandalkan diri kalian sendiri, saya yakin kalian bisa meraih mimpi kalian. Jika kalian benar-benar percaya pada kemampuan kalian. Nek kalian nggak percaya dengan kemampuan kalian, maka kalian tidak akan bisa bermimpi setinggi langit. Ya, jadi anak-anakku semuanya, jadikanlah ilmu yang sudah kalian peroleh di SMPPGRI ini ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah akhlak-akhlak yang sudah kalian terima dari Bapak Ibu Guru SMPPGRI 1 Wajah ini menjadi akhlak yang kalian jadikan bekal untuk kehidupan kalian mencapai suksesnya di dunia juga di akhirat. Jadi kenapa Bu Dede tadi bilang sukses untuk soge? Lek kamu dari yai, kamu dari ustazah, itu pun juga Bu Dede dinamakan sukses. Karena sukses itu juga suksesnya akhirat itu juga sama. Jadi saya harap kalian nanti ketika menjadi orang, contoh kalian ingin jadi presiden, berarti presidennya yang jujur. Contoh kalian jadi guru, berarti gurunya yang amanah, yang bisa menolong anak-anak kalian nanti. Ya, itu namanya tidak hanya sukses di dunia, tetapi juga sukses di akhirat. Anak-anakku, setelah kalian nanti keluar dari SMPPGRI 1 Wajah, kenanglah kami, Bapak Ibu Guru di SMPPGRI 1 Wajah, bukan hanya keburukannya, bukan Bu Ririn sing senengane nyentaki aku, bukan Bu Ririn sing senengane ngukumi aku, tetapi kenanglah kami. Opo osil Bu Ririn kok hukum aku? Opo osil Bu Ririn kok jerit aku? Bukan jimitane sing kalian kenang, tetapi pelajaran dari opo sing dilakoni Bapak Ibu Guru kok sampai melakoni iki, itu apa? Pasti tidak ada Bapak Ibu Guru itu yang kepingin menang-menang nyetak kalian, menang-menang jerit kalian. Ya, pasti ada alasan di balik itu. Dijerit berarti kepingin kalian tidak mengulangi hal yang salah. Kalian diingatkan pakai mulut tidak bisa, berarti pakai tangan. Kenapa kok sampai pakai tangan? Karena ketika pakai mulut saya tidak mendengarkan. Jadi jangan pernah mengenang kami atas keburukan-keburukan kami. Setiap manusia tidak ada yang sempurna. Pasti kami pun, Bapak Ibu Guru ini manusia biasa, pasti masih banyak salahnya, banyak melakukan kesalahan kepada kalian semuanya. Maka dari itu, kesempatan ini saya mewakili Bapak Ibu Dewan Guru mohon maaf jika kami membersamai kalian 3 tahun ini itu banyak salahnya, banyak kurangnya. Tetapi kami pastinya tetap ingin menjadikan kalian orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa dibanggakan di luar sana. Jadi semangatlah, tunjukkanlah bahwa lulusan SMPPGRI ini bisa dibanggakan. Ya, tunjukkan itu nanti entah di sekolah lanjutannya, entah di masyarakatnya, semangat untuk menunjukkan bahwa kalian adalah lulusan SMPPGRI
berikutnya kelulusan akan dipandu oleh Bapak Faisal dan juga Bapak Yosef. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada anak-anakku yang dinyatakan lulus hari ini. Lagi yang tidak dinyatakan lulus tetap semangat. Terlepas dari entah kalian dinyatakan lulus atau tidak lulus, kalian semuanya tetaplah prestasi-prestasi yang dibanggakan oleh Bu Lilin, oleh SMP PGRI 1 Wajah. Tepuk tangan dulu kalian semuanya. Terakhir, ini lagi titipan dari Bu Ade selaku bendahara, ya, minta tolong di SMP PGRI 1 Wajah itu tidak ada yang namanya biaya pengambilan ijazah, tidak ada yang namanya biaya akhir tahun, biaya akhir ketika kalian harus lulus di sini, tidak ada. Yang ada adalah biaya-biaya yang sudah memang kalian jalani, entah itu SPP-nya atau donatur kita sebutnya, atau ujiannya, semua ujian yang sudah kalian lakoni di sini, dan semua contoh seperti kegiatan wisudanya kalian yang sudah tertera di buku pembayaran. Selain itu berarti tidak ada biaya yang lainnya, ya. Jadi mohon kalau nantinya kalian mendengar di luar sana bahwa nyoba ijazah di SMP PGRI bayari larang, itu kalian adalah kepanjangan tangannya sekolah untuk menjelaskan bahwa nggak ono biaya untuk mengambil ijazah. Kenapa kok biasanya ada sing bayari larang? Karena tidak membayar semua biaya yang sudah ada di kelas 9. Akhirnya numpuk menjadi satu tagihan, menjadi mahal. Ya, kalau kalian mau bayarnya itu rutin, pasti nanti bayarnya tidak mahal. Tetapi karena kalian bayarnya tidak rutin, itu yang menjadikan numpuk tagihannya menjadi tagihan sekolah. Nanti yang nantinya kalian malah tidak bisa mengambil entah itu surat keterangan lulus sementara atau nanti ijazah juga transkrip nilainya. Itu tidak bisa diambil jika administrasinya tidak lunas. Dan tadi Bu Ade juga berpesan, katanya sebagian besar dari anak-anak ini belum membayar biaya wisuda. Padahal wisudanya sudah tanggal 20. Bu Ade belum bisa men-DP untuk biaya-biaya yang dikeluarkan, contoh panggung, operasional sistem atau yang lainnya, itu tidak bisa di-DP. Karena apa? Karena belum ada sebagian besar anak-anakku yang membayar. Jadi mohon nanti pulang dari sini orang tuanya diingatkan untuk segera wisudanya dilunasi, biaya apapun yang menjadi tagihan segera dilunasi, agar tidak menjadikan beban kalian nanti ketika kalian sudah dinyatakan lulus tapi tetap tidak bisa mengambil surat keterangan kelulusan. Jadinya nanti mari korbae nanti koyok gak lulus, ya. Jadi mohon nanti orang tuanya segera dikabari, diingatkan bahwa biaya-biayanya mohon segera dilunasi sebelum tanggal 10 bulan Juni ini. Karena tanggal 20-nya kalian sudah melaksanakan wisuda atau perpisahan pelepasan kelas 9
Paham ya? Nah, jangan menjadikan nanti biaya administrasi menjadi ganjelan kalian buat dinyatakan lulus. Nanti tetap jadi memang kalian lulus ya dinyatakan lulus walaupun kalian masih punya tanggungan. Tetapi untuk surat keterangan lulus untuk ijazah belum bisa diberikan jika kalian belum melunasi. Jadi mohon sebelum tanggal 10 sudah melakukan pelunasan biaya. Mungkin setelah ini nanti kalian banyak liburnya, banyak di rumah mungkin seperti itu. Tetapi nanti kalau memang lagi santai dititipi sama orang tua untuk bayar, silakan datang ke sekolah. Walaupun nggak sekolah, lek datang ke sekolah, yo harus macain koyo arek sekolah. Gak oleh pakai baju bebas, gak oleh suara cekak, sandalan, tidak boleh. Tetap pakai seragam sekolah, minimal seragam olahraga. Ya, minimal seragam olahraga ketika datang ke sekolah. Tidak boleh memakai baju bebas. Paham ya anak-anak? Itu saja yang bisa berdiri sampaikan. Terima kasih banyak. Tetaplah bersemangat. Semoga anak-anakku semuanya lulus 100%. Kalau ditanya Bundini lulus apa enggak, Bundini tidak tahu. Nanti silakan dilihat sendiri di pengumumannya. Silakan berdoa saja bahwa kelas 9 bisa lulus semuanya, 100% lulus semuanya. Tak tunggu entah 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan hadir lagi di sekolah ambil pamer, Bundini aku wis dadi iki, Bundini aku wis lulus, mungkin Bundini aku saiki wis kemana. Silakan dipamer orang Bundini. Tak tunggu kehadiran kalian semua untuk pamer kesuksesannya kalian 3 tahun atau 4 tahun ke depan. Siap ya anak-anak? Terima kasih banyak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bundini telah memberikan pencerahan ya buat anak-anakku semuanya. Dan mohon Bundini tetap di sini untuk setelah ini membuka pengumuman lulusannya anak. Bahwasanya sudah saya sampaikan untuk nilai sudah tahu semua saya. Cuma untuk lulus atau tidaknya nanti itu akan kita bersama. Kemudian teknisnya nanti akan disampaikan oleh Pak Ijaz untuk pembukaan lulusan yang ada di web. Nah, nanti akan Pak Buku juga akan menyampaikan sesuatu kaitannya apakah bisa dibuka pengumumannya itu ada apa yang akan dibuka nanti, apa tulisannya sudah mempunyai sudah 0000 tadi sudah bisa diakses untuk pengumuman lulusan. Silakan lagi ya. Sebelum itu, saya masuk lagi ya. Sudah disiapkan mobilnya. Iya sih. Sekarang ya. Nah, sudah jam 9. Seperti kita lihat di sini, pengumuman dibuka hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 pukul 9 di
Selongau. Sudah tahu NISN-nya semuanya kan? NISN kalian masing-masing kalian bisa dilihat di mana kemarin Pak Faisal? Di rapot ya. Bentar ya, saya share NISN-nya masing-masing. Sebentar ya, masih proses. Anak-anak, sebagai informasi bahwasanya nanti yang jelas di situ ketika kalian masukkan NISN kalian akan ada yang tentunya satu lulus, kemudian yang kedua tidak lulus, yang ketiga itu masih statusnya tunda. Kemudian kalau lulus ya berarti selamat, kalian sudah dinyatakan lulus dari SMP. Kalau yang dinyatakan tidak lulus berarti ya harus mengulang kelas 9 lagi. Harus sabar. Kemudian untuk status tunda berarti kalian itu dinyatakan lulus tetapi masih tertunda seperti yang dikatakan oleh Bapak Purwo kemarin, bahwasanya ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi termasuk yaitu melaksanakan remedi sikap. Seperti itu. Oke, silakan diikuti terus dari Pak Yosef. Nanti suruh Bapak NISN di mana diikuti ya, jangan buka sing liyane ya. Jadi buka di itu kaca. Mari itu kaca. Silakan set Tikun hatinya. Ya. Tapi kita bersama-sama membuka yang sudah saya kirim NISN-nya di grup. Saya minta ada perwakilan yang bisa membuka dengan menggunakan layar di depan. Oke, tes. Ayo, siapa? Patil. Ayo, Ayo, perwakilan buka.
6 tambah 5. Giờ. Đấy này. Baik dijawab apa? Iya, jawab. Jawab. Silakan. Bapak dibuka, Pak. Ada yang sudah tinggal buka. Yang belum siapa? Yang belum siapa? Sudah semua?
sinematik Sita Fadil. Terima kasih anak-anak semuanya, selamat sekali lagi selamat. Semangat juga melanjutkan sekolahnya, meraih cita-citanya ya. Oke, bagi yang sudah di sini ada untuk surat keterangan lulus ya, ini untuk yang sementara yang apa namanya untuk SPMB. Terus di sini juga ada SKL. SKL itu kami bakal sendiri. Kami nanti juga akan diberikan oleh sekolah untuk hasilnya. Jadi saya si Joko nanti bisa pesan-pesan di sini ya. Misalnya ya buka apa sih? Buka apaan? Berapa itu? Jadi di sini ada beberapa menu anak-anak, ada surat keterangan SPMB kelas 9 yang kemarin kalian cetak yang dulu, ini bisa kalian download untuk gambarnya. Kemudian ada juga SKL versi 1, ini yang sama seperti kemarin. Kemudian SKL versi 2. Bebas, ini nanti kalian downloadnya yang mana, yang dibutuhkan oleh sekolah yang dituju. Seperti itu. Kemudian kembali saya informasikan terkait dengan tadi yang masih pengumuman kelulusannya yang tertunda. Ada ya yang masih tertunda pengumuman kelulusannya, coba sesuai katakan ayo yang pengumuman kelulusannya tertunda. Jadi sementara punya kalian itu memang masih ditahan sama Pak Kugo, harus menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan beliau. Tetapi untuk daftar ke SMA, SMK atau sederajat baik negeri atau swasta, di situ sudah ada yang namanya surat keterangan kelas 9, sudah ada ya. Meskipun tidak bisa dibuka amplopnya, itu bisa download surat keterangan SPMB seperti itu. Untuk SKL-nya, sementara kalian harus menyelesaikan tugasnya Pak Kugo. Seperti itu. Nah, mungkin ada tambahan dari Pak Kugo, silakan. Menggunakan media digital bagaimana? Hah? Bagaimana tanggapannya? Bagaimana? Dasar. Terus tadi ada yang mungkin, aduh ya Allah, jadi aku sih, dulu musuh aku sih, pikiran seperti itu Pak kan? Ya, ya inilah yang kalian harus berterima kasih terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Yang kedua adalah kalian berterima kasih kepada Bapak Ibu di sini ya, yang sudah kamu repotkan ya. Terus yang terakhir kalian harus berterima kasih kepada Bapak Yosef yang selaku yang membuat aplikasi untuk kelulusan tahun ini. Tepuk tangan untuk Pak Yosef. Beberapa anak yang mungkin lulusannya ditunda, nah itu kalian harus tahu. Oh iya, mungkin aku ditusuk kok sampai aplikasi ditunda. Sama harus seperti itu, dua perasaan seperti itu. Contoh, saya tanya kepada Nabil Akbar, Pak, kira-kira kenapa sih Pak punya aplikasi yang tidak bisa dibuka? Menurut kamu punya dosa apa terhadap aplikasi ini? Apa? Kasus apa?
ada beberapa dosa apa yang kalian perbuat selama di sini. Sekarang saya tanya dulu kepada anak baru kita, ya, khususnya di kelas 9. Kira-kira kamu punya dosa apa selama kamu perbuat di sini? Ayo. Terus selain itu apa? Kasus apa? Selain itu apa lagi? Kasusnya ada beberapa kasus yang ini harus kalian tebus dulu dalam beberapa hari kemudian. Ya, mana? Oh boleh. Kenapa? Baik, pokok. Selain itu apa lagi? Sering kita masuk. Pokoknya kamu harus melewati beberapa tahapan baru bisa dikatakan lulus. Ya, pesan saya adalah satu. Ya, Pak Sudiki 2 anak yang hari ini tidak hadir. Karena apa? Itu adalah salah satu hal yang menyulitkan diri sendiri. Ya, hari-hari terakhir penentuan hidup atau mati tidak boleh dari mati. Ya, kenapa kok hari ini kamu masuk? Kenapa hari ini kamu mau masuk? Jadi karena disuruh masuk, berarti karena tanggung jawab. Kenapa ketika kemarin ada beberapa informasi diberikan dari kelas 9 bahwa hari ini tanggal ini masuk, tapi nyatanya kamu tidak masuk, kenapa? Karena dia tidak punya tanggung jawab. Dan bahkan ya sampai hari ini 2 anak yang belum mengumpulkan ujian praktek adalah Hari dan Saiful. Saya rasa ini jadi kayak uspiran minggu. Kalau dia punya niat, dia melakukan tanggung jawab, rasa takut ini honor. Dia orang baik dalam kehidupan sehari-hari. Sampai ada yang tuh suara di sini. Pada suara di Minoko. Ayo, ada yang malas sederhana dulu. Ayo sama sampean, ada yang punya suara di sini. Oh, yang menjadi ketakutan di dunia sampean. Siji malu, nomor 2 wong. Kan orang rasa ketakutan. Karena hari sudah biasa, ya. Mesti percaya total ya aku. Nanti ketika transisimu ya, transisimu. Sama SMP waktu ini, SMA sama aku. Pasti bisa bodoh, raka bisa bodoh. Yang itu semua kayak gitu dong. Ambillah baru sih notabene adalah angkes ini mana? Ya, kalau mau ibu guru tak percaya kalau kamu melakukan ini, karena pertimbangannya adalah kesini menang. Justru anak yang seperti itu adalah yang sangat berbahaya. Iman, ada lugu, tapi tak tahu betul apa. Sekolah yang ada di Allah.
Ustaz. Tapi ya, ini saya berpesan kepada semuanya siswa-siswi di sini, ya. Bagi anak yang ini melanjutkan kedepannya, satu pesan saya, ya. Senakal-nakalnya apa sih bagus-bagusnya murid, tetapi kalian harus ingat karena berguru sangat gak iso nulis, sangat gak iso berpikir, gak iso ngocok, gak iso rasanya terima kasih atau lain-lain. Nanti ketika sampai sudah menjadi alumni, ya, tolong ketika nanti di luar ketemu bapak ibu guru, ini apa? Nyopo kejadian kalau ibarat kerasa banyak sekali. Kalau menurut agama silaturahminya baik dengan guru, barokahnya luar. Kalau guru orang, guru nggak harus guru sekolah, guru ngaji pun, guru yang lain sama. Kalau menurut di dalam ilmu agama, kalau kita menjaga silaturahmi yang baik dengan bapak ibu guru yang ada di sekolah, ibu ngaji dan lain-lain, insya Allah barokah itu pasti nyalur. Kalau kita menjodel dengan orang kenal, sombong dan lain-lain, itu sudah barokah itu. Oke, ada juga karakter yang menjadi kasihkan ibu hiji, ada pintar ambil hiji anak, hiji anak pintar, pasti guru peroleh anak pintar banyak apa? Yang kedua adalah anak yang nakal. Karena apa? Sering kasus, ini lagi, rata lagi. Jadi apa? Kadang ada busna sopan ya, seperti doa ini sopo, sampai gak perlu ada. Tapi pas hari mereka hadir doa bagus. Ilmunya sedendam-dendamnya kita kepada guru, dan guru minimal ngomong. Habis ini kamu sekolah dengan lingkungan baru, lingkungan pertemanan baru, jaga satu, ya, sakit. Katakanlah hari sama yang Tuhan berbohong. Ada yang kedua apa? Selain itu apa lagi? Pertama adalah sama iso demo awal isanya diri. Contoh, ini contoh. Anak kabupaten sekolahnya nanti kemungkinan ada di kota. Circle pertimbangannya sudah berbeda lagi. Sama biar karena ada yang muda. Kalau di kota beda lagi, cara pandangan pertemuannya beda lagi. Contoh, sama anak kabupaten sih nggak tahu kota, di online, pertama atau itu awal dari kata seperti itu. Soalnya apa? Saya dulu pernah
Contoh, pertama mobil ini nggak tahu. Ayo pak mobil ini adalah apa pertama kali. Loh, ini saya lakukan. Enggak cerita omong kosong kan. Makanya ini sama tak kerjaan. Ketika nanti sama sudah berada di luar sana, kamu harus jaga. Oh iya, aku sih kata guru atau guru ada ini benar. Tapi pemaparan mengatakan bahwa kalau kita belum karena kalau kamu tidak ada pembelajaran, contoh, kau dengan silat, kau sendiri, aku mau dengan silat untuk kenaikan apa cowok, kita terus terus, jadi jelas, oh iya, ada yang beberapa kali kalau dengan silat, nanti kamu kena silat. Ya, yo, kalau nanti kita nanti saya bisa coba mau mengaku bisa yo, karena SMA lingkupnya itu semakin aduh, yo kalau sama sudah di sini ada pajak, ada suratnya, ada tambahan itu, tapi kalau di SMA atau yang lain mulai dari karakter anak, suku itu kan mengaruhi. Coba apa rasisme? Madura, benar benar orang pada sih terima dulu. Kalau lagi jelas itu. Ayo, nyoba ayo wis gampang. Mobil ini anggota. Begitupun soalnya bulan bisa masuk ke bilan buka tapi kan sangat anggota. Itu wis gebur. Ayo sekolah mobil mewah, wes. Karena hal baru atau masalah dibayarkan ya akhirnya itu menjadi konsumsi sampai jelas adalah untuk mulai sekolah awalnya dan mulai sekolah hari juga jelas SDM, Pokoi, Sentam, sama saja akhirnya hobi kita mau tak ambil nama lagi orang kasih begini, nah awal mulanya seperti itu, jelas, saya tidak boleh juga. Dari situ kamu harus tahu, oh, nek konsol dari senang ini, kok tambah ini, kamu harus punya prinsip seperti itu. Saya ini senang kalau bisa, mobil senang ini, aku setelah ini sampai nggak memasangkan diri sampean, aku kok sangat coba sih. Tapi setelah itu kamu harus tahu, oh setelah pulang kondisi ini dibaiki. Biasa ketika wes dijogo, pulang mau sama ada ini. Wes kita harus ini mengorbankan ini. Tak sedar di mana sih pernah tak sedar sih masalah pusat itu kan. Kalau ini ketika pulang lagi, pusat sebelas, walu itu nomor sih 11-10, ayo akhirnya nggak ada cara. Orang di semua esek akhirnya lagi berkabeh.
Pokoknya saya berpesan kepada sampean sing mungkin nanti kedepannya sangat sekolah di kota atau pinggiran kota. Siji, sangat kota ini sangat sering sing biasa ketemu. Itu harus kalian bisa terobos sama diri. Ayo sekali cari aku, nanti tak sama tahu. Biasa yang ada sih kan bukan lagu sih, bukan dari padahal dia ngopi. Itu yang kedua, hindari pergaulan bebas. Ini bukan ngomong lagi, ada kejadian ya, terutama di SMA atau di SMK. Yang mohon maaf, itu umurku. Bahasanya umur tahu nggak? Umur itu adalah lainnya suami istri yang belum menikah. Contoh, saya Sumawe adalah sekolah di ICM. Atau masih kan ngekos. Kok di ngekos itu acaranya ya cuma kenalan dengan akhirnya orang kosi. Pokoknya pesan saya seperti itu ya. Kamu harus jaga dirimu sendiri. Kamu harus bisa memeriksa, oh kontrol ini aku juga Allah. Karena beda wilayah beda, itu karakter beda-beda. Tidak ngomong sama kuis. Terus siji nek sampean di sekolah nek wangi enggak enggak. Kali sekarang harus mengambil resiko banyak resiko. Sama bermain aman dia sama terus yang hari ini hadir saya sudah secara pribadi saya terima kasih kepada kalian. Saya juga mohon maaf kepada kalian yang mungkin ya mungkin saya beberapa banyak sekali kesalahan-kesalahannya kepada sampean mungkin dari perkataan atau perbuatan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena bagi anak yang sering mungkin sering saya libatkan mungkin dari tangan saya ataupun dari omongan saya. Pada masa itu semua itu adalah demi kebaikan di SMPRI dan semua kebaikan pada diri masing-masing. Ya, pokok intinya itu terus semangat bagi anak-anak yang ingin melanjutkan ke sekolah yang lain, doain apa ya, seperti semua sekolah di kemajuan zaman sekarang. Itu keras sekarang itu jawaban dan STM minimal jasanya apa? SMP atau SMA itu bagi tahu minimal jasanya apa? SMA. Makanya bagi anak yang mungkin hari ini pikirannya aku tak SMP doain kata-kata, apalagi saya perempuan, potretnya adalah aku berpikir ujungnya jangan berpikiran seperti itu ya. Karena apa? Kalau barang bisa hilang, bisa rusak, tapi kalau pendidikan adalah bisa apa? Ilmu nggak bisa beres mati. Ilmu nggak kira rusak atau hilang nggak ada.
Meskipun ketika kamu sudah melaksanakan selama 3 tahun oleh selembar kertas, bahkan sekolah minggu oleh meja satu, tapi sampai tidak tahu dalam perjalanan 3 tahun ini sudah kalian apa yang kamu perjuangkan dan sudah apa kalian tempuh. Contoh, oleh arek yang hari ini masih ada kendala, berarti kan ada harusnya kalian perjuangkan supaya dia itu orang tulisannya lulus. Kalau saya belajar kok ikhlas, sabar, niat, tanggung jawab. Misal hari ini 2 anak, misalnya hari ini adil, pengumuman lulus ya baik. Nanti kan tidak ada memberitahu, jadi tak masuk. Ya udah ini boleh. Saya sendiri. Sampai aku DPP sadar, nanti SPM. Tinggal selama lagi kok keterusi. Ya. Terus wedok lagi untuk satu ini. Karena di akhir ini yang menjadi perbincangan itu adalah geng-gengan singkat kocok ini akhirnya kak diwojo ben SMK kalau gue marah bisa tergandel coba sambahan wis kok nglakoni lho ben tenan nih aku wis ben di waktu gak seneng ya tampene wis jadi ya mak wong iki Odongnya bisa tambahin. Aku juga itu akhirnya mana kalau ini, ada malah dia. Ketika dari SMA, aku dari SMA kan, kacau, mobil bisa. Pokoknya ini setiap itu kalau level dulu, sama TK, bermain dong, senang SD, soalnya senang SMP kaget, waduh pokoknya itu ketemu aku gue. Parah aku mulai saran ini sekolah ini 2 tahun kok SMK lebih parah lagi kita mulai jangan kalau nggak tahu bahwa ini loh ketika dalam pendidikan terus Ben pesan saya juga terakhir ini yang terakhir bagaimana soalnya gak ada Waisal ya Ben Tuhan Ibu Isamen sehat. Amin. Bapak Isamen sehat. Amin. Supaya apa? Kalau punya rezeki lebih, sama bisa kuliah. Amin. Siapa tahu dalam beberapa tahun ke depan bisa menggantikan Pak Buku, Pak Faisal dan guru yang lain. Kalian berjuang di SMK Ustaz Bahasa ini. Tepuk tangan untuk semuanya. Karena seperti itu ya, pokoknya saya tetap semangat, besok dan kuliah seperti itu. Saya pikirin saya ini tapi ke depan ini. Karena ilmu gak bisa bilang juga bisa rusak. Kayak barang contoh, kamu tak sekolah itu tuan berani ya, oke, tuan ya, saya cerita juga. Oleh seminggu satu barang mati. Baik, hilang. Tapi kalau ini 60 juta sama nopo kuliah di UB kedokteran rata-rata. Kalau dari 1 juta dalam 1 tahun kecil. Bahkan saya bisa dari dokter, saya cuma dari jalur harus 20 juta. Itu pikiran ya, ilmu bisa membawa rasa lebih kalau sepeda dunia sembari mati ini mudah-mudahan sama itu bisa menjadi rezeki atau menjadi
tindakan, omongan, atau perasaan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Dan istri dulu untuk SKL-nya. Nanti yang revisi saya kasihkan dengan DP. Kisah 4 5. Tapi yang ada pengumuman kepada saya adalah silakan nanti setelah lulus jadi jujur. Ya. Untuk bagi yang lainnya yang sudah buka dan tidak ada kegiatan lainnya, nanti saya panggil satu-satu. Nanti jangan dibuka di sini, tapi dibuka di rumah ya, sama orang tua. Ya, karena ini adalah kan semuanya harus buka, ya. Semuanya harus buka di HP, nanti dibuka sama orang tua. Dikasihkan orang tua bahwasanya pada hari ini sementara seluruh Indonesia pengumuman nasional urusan sejarah ini. Terakhir, kalau soal berjangkut dengan kaki saya, intinya selamat anak-anak. SMA itu luas, cita-cita masih panjang, ya. Jangan berdiri di sini. Saya sampaikan semuanya, lulus 100% ya, tapi kita aja. Nggak ada yang bisa lulus. Kalau yang tahun lalu itu lebih banyak yang persyaratnya itu. Nah, nanti tadi masih ada, masih di webnya masih lulus kan semua? Enggak semuanya. Nggak apa-apa nanti coba aja. Ya nggak apa-apa, itu bisa trackingnya. Saya akan satu setelah menerima ini kembali ke tempatnya masing-masing. Nanti ada foto bersama. Rika. MDG mana MDG mas? Lagi MDG. Novan. Ya wis sing upaya bilang. Kelang, ya. Kelang. Rian. Madina. Laili. Arek pancene bener ya. Kita Nuraini. Imelda ya Pak. Sibat ada sibat. Sibat yang kenal. Diva. Ayatul Ali Taylor Ahmad Dila semuanya diangkat gini. Saya foto dulu untuk suratnya yang belum menerima ya. Yang HP-nya dulu sudah ditinggalkan. Ayo, tidak apa-apa. Lagi sekarang doain ya. Yuk. Ya, oke. Diangkat semua. 1, 2, Cobaan. 1, 2, 3. Cobaan. Sudah ya. Nanti pengumuman berikutnya terkait latihan penampilan wisuda, terus ada latihan wisuda dan lain-lainnya yang disikap akan diumumkan secara berkala karena waktu kita kan cuma tinggal 20 atau 19 ya, pokoknya untuk penampilan wisuda nanti bersama Pak Dimas dan Mbak D ya. Terkait itu tanggungan akademik bersama saya, dalam persoalan bersama Pak Pupuk ya. Sampai foto apa untuk ke SNSPNB nantinya itu berhubungan ke saya ya, berhubungan ke Pak Pupuk terkait yang kami disikap. Itu saja yang
BB-nya sudah siap, boleh dimakan. Kalau nanti mau tetap di sini silakan karena katanya sudah selesai. Ini selamat. Terus lanjut sekolah sampai mandek masa parkir barang ya lanjut sekolah. Saya sarankan lanjut sekolah ya. Meskipun nanti melok paket di sekolah ya. Aku jadi waktu ya kan kok. Itu mainnya Musa. Oh, Nusa apa? Musa apa? Ya, penjara itu. Pokoknya intinya boleh kerjaan pena, yo ono prosesnya. Ya, jadi kan kata judul desa karepmu. 10 tahun keperlu aku, kudu luwih sugih sama aku. Ya, gak diamini ya wis ya.